بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah kembali mengkumpulkan kita di majlis ilmu yang mulia ini, yang merupakan sebuah kemuliaan dan di dalam menuntut ilmu adalah merupakan jihad fi sabilillah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talibil ilmi fahuwa syahid hatta yarja'. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju majlis ilmu, maka dia sedang berjihad, sedang syahid. Hatta yarji' ila baitih, sampai dia pulang sampai dia kembali ke rumahnya. Maka kita dihitung sebagai mujahid. Terlebih kata para ulama, zaman-zaman semakin akhir zaman, semakin butuh perjuangan di dalam belajar, sehingga seafdal jihad adalah dengan menjelaskan perkara-perkara syubhat yang itu di zaman kita ini sudah terlalu banyak syubhat, baik di media sosial offline ataupun online. Maka untuk menjelaskan itu adalah jihad, untuk mempelajari sehingga membuka, membantah, membentengi segala perkara syubhat, berarti kita sedang berjihad. Yang jihad saat ini adalah jihad dengan ilmu. Sehingga kalau kita dihukumi sebagai jihad, kalau mati di atas itu, mati apa namanya? Syahid. Tidak ada
seorang yang saleh tidak menginginkan mati syahid, pasti menginginkan yang namanya mati syahid. Karena mati syahid tidak seperti matinya biasa. Dan terlebih mati syahid adalah pilihan Allah. Betapa banyak para ulama-ulama kita yang meninggal di atas mempertahankan, membela ilmu, berjihad dengan ilmu, membantah syubhat-syubhat ahli syubhat, menjelaskan perkara-perkara sehingga terbongkarlah, terbukalah, tersingkaplah segala syubhat-syubhat. Makanya ada salah satu kitab yang namanya Kashfus Syubhat, membongkar, menyingkap dan membantah segala perkara-perkara syubhat di dalam agama, karena syubhat ini sangat bahaya sekali. Maka hibati fillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah tunjuk kita di antara orang-orang yang berjihad, sedang berjihad dengan ilmu, bukan dengan pedang. Mana lebih sulit ikhwan? Dengan ilmu atau dengan pedang? Ilmu, tapi lebih apa namanya? Dengan pedang itu lebih berat. Tapi kalau dari segi membantai kebatilan di zaman dan zaman memang berbeda-beda. Kalau mungkin di zaman Nabi syubhat itu sedikit, di zaman para sahabat karena sudah jelas siapapun di zaman itu rujukannya jelas kembali kepada Nabi. Dan ahlul batil di zaman itu pun mengakui, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk masuk syubhat di sana. Begitu wafatnya Nabi, begitu wafatnya para sahabat, banyak sekali celah-celah syubhat, terlebih di zaman kita. Maka hibati fillah, perlu kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita duduk di saat ini, berarti kita sedang jihad. Yang kita tidak tahu kapan umur kita dicabut oleh Allah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah senantiasa meminta kepada Allah agar dimatikan di atas ilmu, karena dia tahu kalau dimatikan di atas ilmu berarti mati di atas syahid. Dan ingat, kematian kita berada di atas kebiasaan kita. Maka tatkala kita membiasakan duduk di majelis ilmu, membiasakan perkara-perkara yang berhubungan dengan ilmu, semoga Allah mewafatkan kita, mematikan kita juga di atas ilmu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas, melanjutkan pembahasan kita dari kitab
sifat solat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-qiyamu, salat dalam kondisi berdiri, dan ini merupakan perintah Allah, i'timaran biqaulihi ta'ala. Salat dengan berdiri adalah merupakan pengaplikasian atas perintah Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 238. Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillah, hendaklah kalian berdiri karena Allah. Perintah. Qanitin, berdiri dengan khusyuk, berdiri dengan menjalankan rukun-rukun dan wajib-wajib di dalam solat, syarat-syarat untuk terpenuhi. Dengan terpenuhi itu semua, itu namanya qumu, berdiri. Namun jika kita tidak mampu berdiri, maka solat dengan duduk. Solat dengan duduk. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Imran bin Husain. Imran bin Husain, yang Imran bin Husain ini suatu ketika dia terkena penyakit bawasir, sejenis, sebagian mengatakan seperti bisul, sehingga terhalangi solat dengan berdiri. Maka dia, hal itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Rasulullah, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah, kalau kondisi solat tidak mampu dalam berdiri. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan." Salatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu berdiri dengan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Kalau tidak mampu juga duduk, maka dengan berbaring. Jadi ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang paling terlebih dahulu perintah Allah dan Rasul adalah salat dengan berdiri, kecuali ada asbab-asbab uzur yang menghalangi kita untuk salat dengan berdiri. Maka kalau ada asbab-asbab yang menghalangi kita salat dengan berdiri, maka berarti memang harus dengan selain berdiri,
Dan asbab itu tidak mesti harus sakit. Bisa saja tidak mampu kita sholat berdiri ketika kita di atas kendaraan. Sebagaimana Syekh Albani mengatakan, wa amma fi safar fakana yusalli ala rahilatihi an-nafilah. Dan adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, maka dia salat di atas kendaraannya. Salat di atas kendaraannya. Dan kalau seandainya salat di atas kendaraan tidak mampu kita berdiri, maka boleh dengan duduk. Boleh duduk. Tapi kalau misalnya masih bisa berupaya berdiri, maka berdiri. Karena lebih afdal salat berdiri daripada duduk. Sekalipun duduknya kita itu karena uzur. Kalau kita salat duduk tanpa uzur, maka ini berdosa. Salat duduk tanpa ada uzur, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Faham ni kawan? Jadi bisa saja asbab itu selain dari sakit. Seperti nanti kita masuk pada pembahasan salat di atas safinah, di atas kapal. Kalau kapalnya kalau besar mungkin bisa kita berdiri. Coba kalau kapalnya kecil kayak apa namanya? Sampan. Speedboat itu besar itu Pak. Sampan tuh yang model dayung itu. Yang model dayung. Kalaupun itu bisa berdiri, berdiri. Tapi kalau misalnya berdiri goyang, khawatir kita takut tenggelam, jatuh, maka duduklah dengan salatlah dengan duduk. Jadi apapun asbab-asbab yang kita tidak mampu untuk berdiri, dan ingat asbab itu bisa saja selain dari sakit. Selain dari sakit. Jadi kalau apapun asbab yang tidak mampu kita solat berdiri, maka boleh solat dengan duduk. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali semampu dia. Jadi jangan dipaksa. Allah juga mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Tunaikanlah ibadah, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi di antara rahmatnya Allah di dalam syariat ini, kalau tidak mampu kita berdiri, boleh dengan menjalankan solat dengan duduk. Baik. Salatul marid jalisan disebutkan juga di dalam kitab ini. Syekh Albani membuat sebuah pembahasan
salatul marid jalisan, salatnya orang sakit dalam kondisi duduk. Kita katakan tadi banyak asbab yang menyebabkan seseorang itu salat duduk, di antaranya adalah sakit. Kemarin juga sudah kita sampaikan, kalau kita sebagai imam rawatib di sebuah masjid, kondisi kita sedang sakit, tak mampu untuk berdiri, mampunya kita duduk. Kalau kita menjadi imam dalam kondisi duduk, makmum juga harus duduk. Makmum juga harus duduk. Tapi kalau imam salat berdiri, bolehkah makmum duduk? Boleh. Itu pun kalau ada uzur baginya. Contoh salat malam, satu malam 55 juz. Satu rakaat itu dibuatnya 3 juz. Juz pertama masih bisa lah berdiri dia. 1,5 mulai goyang nih. Begitu masuk 2 juz, makmum tadi, boleh nggak dia duduk? Boleh. Didudukkannya dia sholat. Boleh. Nanti kita masuk pembahasan Nabi itu bermodel-model di dalam sholat malamnya. Terkadang dia berdiri lama dalam satu rakaat. Terkadang juga duduk lama dalam satu rakaat. Terkadang dia duduk duluan, setelah beberapa ayat mau habis, 40 ayat atau 30 ayat lagi mau habis, baru dia berdiri untuk menghabiskan ayat yang dia baca dalam sholat. Jadi dia ada 3 model dia. Nanti kita masuk pembahasan itu. Jadi kalau dia posisi imam, maka bolehkah bolehkah makmum juga harus duduk karena imam duduk? Maka kita katakan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau berdalil atas perbuatan Nabi pernah duduk kondisi beliau imam, dan Nabi memerintahkan makmumnya dengan isyarat harus duduk. Dalam satu kondisi juga, kita bacakan hadisnya, riwayatnya. Sallallahu alaihi wasallam fi maradihi mautihi jalisan. Pernah suatu ketika Rasul itu salat dalam kondisi sakit yang sangat parah, sakit yang hendak membawa kepada wafatnya Nabi. Dia salat dalam kondisi duduk. وكذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن أجلسوا. Suatu ketika pernah juga Nabi ketika sakit yang mengimami manusia. Pada waktu itu Nabi duduk, sedangkan manusia makmum sedang berdiri. Fa asyara ilaihim an ajlisu, maka Nabi memberikan isyarat untuk duduk.
Fajalisu, maka para sahabat makmum semuanya yang di belakang duduk. Falamma insaraf, ketika selesai salat salam, qala in kittum anifa la taf'aluna fi'la faris war rum. Wahai sahabatku, kata Nabi, hampir saja kalian melakukan sebuah kebiasaan Romawi dan Persia. Hampir saja kalian berbuat atau melakukan sebuah perbuatan Romawi dan Persia. Romawi dan Persia kafir atau tidak? Kafir. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Bagaimana rupanya orang Romawi itu dan Persia itu? Mereka berdiri sebagai penghormatan atas raja-raja mereka, dan raja-raja itu duduk. Jadi raja-rajanya duduk, mereka berdiri. Ini kebiasaan orang Romawi. Berdirinya mereka kepada raja-raja yang sedang duduk itu sebagai kemuliaan, penghormatan kepada raja-raja itu. Sedangkan tadi dalam sholat, Nabi duduk atau tidak? Nabi duduk, para sahabat berdiri. Makanya Nabi mengisyaratkan duduk. Kenapa? Hampir saja kalian seperti orang Romawi dan Persia. Kenapa rupanya Romawi dan Persia? Romawi dan Persia itu berdiri untuk raja-raja mereka. Raja mereka itu duduk. Makanya sering kita sampaikan, jangan kita berdiri kepada seseorang sebagai penghormatan. Tidak boleh, dilarang. Bahkan Nabi SAW tidak suka kalau ada sahabat berdiri untuk menghormatinya. Nggak boleh. Kecuali memang untuk bersalaman. Berdirinya kita itu untuk bersalaman, menyalami tamu misalnya, atau menyalami, itu boleh. Tapi kalau berdirinya kita untuk sebagai penghormatan kepadanya, kemuliaan kepadanya, ini jatuh kepada makruh yang dibenci. Kenapa? Karena itu perbuatan Persia dan Romawi. Faham ini, ikhwan? Fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu, kata Nabi. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imamnya berdiri, berdiri. Kalau imamnya ruku, ruku. Kalau imamnya duduk, duduk. Fa'idha raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku', maka farka'u, rukuklah kalian. Ini menunjukkan, ahibati fillah, kalau tak habis pun bacaan kita, Al-Fatihah kita, kalau imam ruku' wajib ruku'. Fa'idha raka'a farka'u, langsung spontan. Kalau ruku' imam, maka makmum langsung ruku'. Itu pun kalau sudah imam itu sempurna ruku. Allahu Akbar ruku imam, baru kita Allahu Akbar ruku. Begitu juga dalam sujud. Ketika imam sujud, Allahu Akbar, pas sujud, baru kita sujud. Jangan pula begitu imam naik gigi, kita pun masih gigi juga. Allah kata imam, kita pun sudah mulai Allah, tinggal menunggu lagi sujudnya. Tak boleh. Bahkan para ulama mengatakan ini bisa membatalkan sholat berjamaah.
Ketika ruku imam, kita tunggu dulu imamnya sampai ruku, baru kita bergerak untuk ruku. Jadi kalau seandainya Al-Fatihah kita atau ayat yang kita baca belum selesai, habis, maka jangan selesaikan, jangan habiskan, langsung ruku. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imamnya i'tidal, maka kita juga harus i'tidal. Jangan ditunggu-tunggu lagi, habiskan bacaan ruku itu. Wa idza shalla jalisan fa sallu julusan ajma'un. Kalau imamnya salat duduk, maka kalian pun harus salat duduk seluruhnya. Ini hadis Al-Bukhari wa Muslim. Jadi dari sini sebagian ulama mengatakan kalau imamnya duduk, wajib makmum duduk. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau imamnya duduk, tidak mesti makmum juga harus duduk. Khilaf. Akan tetapi, boleh enggak kita keluar dari perselisihan di kalangan para ulama? Boleh. Bagaimana caranya? Sekalipun kita imam rawatib, kalau sedang sakit, amanahkan orang lain untuk menjadi imam, supaya jangan khilaf. Amanahkan orang lain, pengganti kita, wakil kita untuk menjadi imam. Pilih orang lain untuk menjadi imam, sehingga keluar dari perselisihan di kalangan para ulama. Jelas nih kawan? Baik. Salatul marid jalisan, salatnya orang sakit dalam kondisi duduk. Sebagaimana kita sampaikan tadi, ini salah satu rahmat Allah adanya kelonggaran. Kalau tidak sanggup kita berdiri, maka apalagi sedang sakit, boleh kita salat dulu. Hal ini pernah ditanyakan kepada Imran bin Husain, sebagaimana yang sudah kita singgung tadi. Salah seorang sahabat, Imran bin Husain, yang dia kena penyakit bawasir. Bawasir ini jamak dari basur. Jamak dari basur. Sebuah penyakit yang menghalangi Imran bin Husain sehingga dia tidak sanggup berdiri dalam solat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Sholli qa'iman." Kalau nggak sanggup berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau seandainya tidak sanggup berduduk, maka dengan berbaring. Wa qala aidan sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an salatir rajul wa huwa qa'id. Imran juga pernah bertanya kepada Rasul tentang salatnya orang yang duduk. Faqala man shalla qa'iman fahuwa afdal. Siapa yang salat dalam kondisi berdiri, fahuwa afdal, maka itu lebih afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan siapa yang salat duduk kena uzur, falahu nisfu ajril qa'im, maka baginya separuh dari salat orang yang berdiri. Sama enggak kualitasnya? Beda. Separuhnya. Jadi rugi enggak kita?
rugi. Bagaimana Ustaz tadi Nabi duduk lama sholat malamnya? Ya, kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah sholat duduk kecuali di akhir-akhir masa tuanya. Wajar. Di akhir-akhir masa tuanya dan di waktu-waktu sakitnya. Sebelumnya Nabi tidak pernah sholat duduk. Karena anak pernah melihat ikhwan, ada seseorang yang sholat di rakaat pertama dia sholat berdiri, rakaat kedua dia sholat duduk, sholat sunnah. Walaupun memang ada pembicaraan perkataan para ulama dalam hal itu, namun kalau kita melihat secara jelasnya hukum berdiri dan secara jelasnya kenapa boleh duduk, kita tidak mendapatkan bahwa sholat sunnah atau sebuah sholat di rakaat kedua duduk. Walaupun di sana ada perkataan para ulama, karena sebagian anak lihat pernah orang melakukan seperti itu. Padahal secara dasar dia duduk kan bukan tidak mampu, bukan karena ketidak mampu, tidak, dia mampu. Tapi begitu pelajarannya, begitu pelajaran yang dia dapatkan, sehingga setiap hari kalau sholat sunat, di rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk. Ahibati fillah, ini keliru. Apalagi ucapan Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi itu sholat duduk. Jelas Aisyah mengatakan, tidak pernah saya melihat Rasulullah itu sholat duduk kecuali di akhir-akhir masa tua dan masa-masa beliau sakit. Berarti menunjukkan ada uzur. Faham nih kawan? Nah, jadi subhanallah ya. Jadi dikatakan oleh Nabi SAW, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Siapa yang salat berdiri dia lebih afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang salat duduk maka baginya separuh pahala orang yang salat berdiri. Jadi separuh hilang. Wa man shalla na'iman wa fi riwayah muttaji'an. Dan siapa orang yang salat dalam kondisi berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka baginya pahala separuh dari orang yang salat duduk. Jadi semakin dia semakin separuh. Orang yang duduk separuh dari orang salat berdiri. Orang yang berbaring separuh dari orang salat duduk. Wal muradu bihil marid, yang dimaksud dengan orang yang tadi yang duduk berbaring itu karena kondisi sakit. Faqad qala Anas radhiyallahu anhu, telah berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min marad. Rasulullah pernah keluar dan mendapati manusia wa hum yusalluna qu'udan, yang mereka salat dengan duduk, dengan kondisi duduk disebabkan karena sakit.
Jadi banyak manusia itu sedang solat dalam kondisi duduk karena sakit. Faqala, kemudian ketika Nabi melihat ketika Nabi melihat manusia solat sedang duduk dalam dikarenakan kena sakit, faqala Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, inna salatal qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Sesungguhnya solatnya orang berdiri, sesungguhnya solatnya orang duduk atas separuh dari solatnya orang yang berdiri. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa'ada sallallahu alaihi wasallam maridan fara'ahu yusalli ala wisadah. Pernah juga Nabi itu sedang menjenguk orang sakit. Bayangkan ikhwan, Nabi seorang pemimpin, seorang panglima, seorang presiden, seorang pimpinan seluruh umat, masih menjenguk orang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadati. Dan ketika Nabi menjenguk orang sakit, seseorang yang sakit, dan Nabi melihat orang yang sakit itu solat di atas bantalnya, fa'akhadhaha farama biha, lalu diambil oleh Nabi bantal itu, kemudian dibuang oleh Nabi, disingkirkannya. Fa'akhadha 'udan liyusalli alaihi, kemudian orang yang solat tadi, yang sakit tadi solat, yang sedang solat tadi, pertama dengan bantal, diambil Nabi bantalnya, lalu orang yang sakit itu dia tukar dengan kayu, dengan sepotong kayu. Kembali lagi, fa'akhadhahu farama bihi, kembali lagi Nabi mengambil kayu tersebut. Wa qala salli 'alal ardi in istata'ta wa illa fa'aumi ima'a waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika. Salatlah di atas tanah, salatlah atas kemampuan, salatlah di atas kemampuan, kondisi bagaimanapun kemampuan kita. Wa illa fa'aumi ima, kalau tidak sanggup kita dengan isyarat. Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika, jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada ruku. Misal kalau kita sedang isyarat hanya kepala saja, maka jadikanlah ketika kita kondisi sujud dengan ruku berbeda. Kalau ruku agak di atas sedikit, sami Allahu liman hamidah. Kalau sujud lebih di bawah dari ruku. Allahu akbar. Jadi kalau dengan isyarat atau dengan duduk, ketika kita ruku, ketika kita sujud, jadikanlah ruku atau sujud, jadikanlah ketika kita ruku, ketika kita sujud lebih rendah. Sujud itu lebih rendah daripada ruku. Baik, nanti kita jelaskan lagi masalah ini. Kita sholat isya dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah.
disebutkan di dalam hadis At-Tabrani wal Bazzar wal Baihaqi wa sanaduhu sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit dan dia mendapati orang yang sakit tersebut sedang salat, yusalli ala wisadah, orang yang sakit tersebut salat di atas bantal. Fa'akhadha farama biha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bantal tersebut, kemudian dia ketepikan. Fa'akhadha 'audan liyusalli alaihi. Kemudian orang yang salat tersebut kemudian mengambil sepotong kayu, liyusalli alaihi, untuk solat di atas kayu tersebut. Fa'akhadhahu farama bihi. Kemudian Nabi kembali mengambil kayu tersebut lalu membuangnya. Wa qala, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang yang solat tersebut, salli 'alal ardi in istata'ta. Salatlah engkau di atas tanah, di atas lantai, ini istata'ta, jika engkau mampu. Wa illa fa'aumi ima'an. Kalau tidak mampu maka dengan isyarat, salatlah dengan isyarat. Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika. Dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Jadi kalau misalnya kita solat duduk, model duduknya itu sebagian pensyarah mengatakan seperti duduk tahiyat, seperti duduk tahiyat awal, seperti duduk tahiyat awal, ya. Sebagian pensyarah mengatakan sifat duduk kita seperti duduk bersila. Tahu Pak, duduk bersila? Kalau mampu kakinya dia lipat kedua-duanya. Tapi kalau enggak mampu, satu yang bersila, satu yang bersandar, berselonjor, ya. Nah, lurus. Kalau mampu, kalau enggak mampu dua-dua dia lipat. Kalau mampu dia dua-dua dia lipat, lebih bagus. Tapi kalau ada model orang yang kakinya nggak bisa dilipat, pernah nggak dapat itu? Iya. Jadi kaki kirinya dia lipat, kaki kanannya bersonjor. Nah, lurus. Begitu sifat duduk di dalam sholat. Sebagian pensyarah mengatakan seperti duduk tahiyat awal. Tahiyat awal. Ketika kita sholat duduk misalnya, ruku dan sujud, jadikanlah sujud itu lebih rendah kepala kita daripada ketika kita sedang ruku. Contoh, setelah kita baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat, baru kita ruku. Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Berenang enggak itu? Jadi ketika kita posisi sujud, maka dia lebih di bawah, lebih rendah kalau lebih rendah daripada posisi sedang rukuk. Ini kalau dengan isyarat ya, dengan isyarat. Kalau bisa kita sujud kan bisa sujud, rukuk nggak bisa. Maka dia dengan bisa sujud. Tapi nggak bisa dengan isyarat kepala saja. Maka kepala kita ketika posisi kita di dalam sujud lebih rendah daripada ketika sedang rukuk. Faham kan ikhwan? Faham? Baik. Itulah kata Nabi SAW, waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika. Hendaklah engkau menjadikan sujudmu lebih rendah daripada ketika rukukmu. Baik. As-salatu fi safinah. Kemudian salat di atas safinah. Safinah itu kapal, atau dengan bahasa umumnya salat di atas kendaraan. Ini lebih umumnya. Wasu'ila 'anis salati fi safinah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas safinah, kapal. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, salli fiha qa'iman. Tetap Nabi mengatakan, kalau mampu berdiri maka berdiri. Shalah berdiri, sekalipun itu di atas kendaraan. Illa an takhafal gharq, kecuali kalau engkau khawatir takut tenggelam. Kalau takut tenggelam maka salat dengan duduk. Walamma asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabura ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Ketika Nabi SAW sudah berumur tua, masa-masa dia sudah umur tua, kemudian juga badannya juga gemuk, sehingga ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Ketika Nabi SAW salat, dia jadikan tiang musalla, tiang masjid bersandar kepadanya. Jadi kalau Nabi itu di masa-masa tua, Nabi itu salat bersandar di tiang, bersandar di tiang. Tetap dia salat dalam kondisi berdiri walaupun bersandar. Jadi kalau misalnya di safinah, di kapal tadi, kalau bisa berdiri dan bersandar, silakan. Karena kita untuk menjaga
dapat pahala jangan sampai separuh. Karena solat duduk separuh dapat kita dari solat orang yang berdiri. Kalau kita usahakan berdiri sekalipun itu bersandar-bersandar. Kemudian boleh juga memegang sesuatu. Solat sambil memegang, entah itu tiang, apalagi misalnya ombak. Saya menunduk diri, tiba-tiba ombak, ada tiang, pegang tiang. Boleh. Maka hal demikian juga Nabi SAW ketika salat, ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaih. Nabi SAW menjadikan tiang musalla itu sebagai sandaran beliau. Kemudian ahibati fillah, al-qiyam wal qu'udu fi salatil lail. Berdiri dan duduk di dalam salat malam. Ini pembahasan salat malam, bukan salat fardu. Salat malam, salat sunnah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman. Terkadang Nabi SAW salat malam itu berdiri lama. Berdiri lama dalam satu rakaat. Walailan tawilan qa'idan. Dan terkadang Nabi SAW itu duduk lama, salat duduk, dan duduknya itu lama. Kenapa duduknya lama? Kenapa? Karena berjus-jus yang dibaca oleh Nabi. Berjus-jus. Ketika Nabi sholat berdiri lama, karena banyak yang dibacanya dari ayat-ayat Al-Quran. Ketika Nabi SAW sujud, duduk, sholat duduk, lama duduknya, karena banyak yang dibacanya. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman, wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Kalau Nabi itu salatnya berdiri, maka rukuknya pun seperti biasa. Tapi kalau salatnya duduk, maka rukuknya pun sedang duduk. Kalau salatnya duduk, rukuknya pun rukuknya itu pun dalam kondisi duduk. Jangan salat duduk, rukuknya dia bangkit, rukuk dia seperti rukuknya berdiri, jangan. Jadi kalau Nabi itu ketika berdiri, rukuknya seperti biasa. Tapi kalau sedang duduk, sedang dia solat, Nabi itu duduk, ya rukuknya pun dalam kondisi duduk. Jangan bangkit baru duduk, baru rukuk. Jangan. Faham ini? Jika orang sedang duduk dia ya udah, rukuknya pun duduk. Kalau mampu dia sujud. Habis rukuk dia dalam kondisi duduk, sami Allahu liman hamidah, dia sujud. Mampu dia sujud. Kalau tidak mampu sujud, maka sujudlah dia dengan isyarat, namun isyarat kepalanya itu lebih rendah daripada waktu dia rukuk. Ya.
Wa kana ahyanan yusalli jalisan fayaqra wa huwa jalis fa idza baqiya min qira'atihi qadar ma yakunu 30 aw 40 ayah qama fa qara'aha wa huwa qa'im thumma raka'a wasjud wasjud thumma yasna' fi ar-rak'ati tsaniyah misla dzalik. Terkadang Nabi SAW itu yusolli jalisan, solat dengan kondisi duduk. Fayaqra wa huwa jalis, dia baca. Kondisi dia sedang duduk, baca. Begitu mau habis sekitar 40 atau 30 ayat lagi, selesai ayat yang dia baca, selesai surah yang dia baca, qama, dia berdiri. Wa huwa faqara'a wa huwa qa'im, maka dia menghabiskan ayat 40 lagi atau 30 lagi itu sedang dia berdiri. Summa raka', kemudian dia ruku', sujud, kemudian summa yasna' fi raka'ati tsaniyah misla dzalik. Begitu juga dia buat di rakaat kedua. Jadi yang pertama dia duduk. Begitu lama dia baca, duduk. Sekitar 30 ayat lagi, dia perkirakan 30 ayat lagi mau habis, maka dia berdiri. Dihabiskan ayat 30 tadi, dihabiskan tadi 40 tadi, baru dia ruku', sujud. Nah, jadi ada berapa model? Ada 3. Terkadang Nabi itu berdiri lama, ruku' biasa, sujud lama, biasa. Terkadang Nabi yang kedua, model kedua, terkadang pertama ruku', duduk, rukuknya pun duduk. Berarti ini Nabi sholat duduk. Lama duduknya, habis duduk, rukuknya pun dalam kondisi duduk. Baru sujud. Model yang ketiga, dia duduk dulu. Dibaca ayat panjang. Sekitar tinggal 20 ayat, 30 ayat, 40 ayat, Nabi berdiri. Kalau dia ada berdiri, berarti rukuknya pun berdiri seperti biasa. Dan itu dibuat di rakaat kedua demikian juga. Paham nih ikhwan? Alhamdulillah. Wa kana yang terakhir, wa kana yajlis mutarabbi'an. Jadi Nabi itu terkadang ketika duduk, bagaimana sifatnya? Mutarabbi'an, bersela. Kalau duduk itu bersela, makanya panjang. Kalau kayak duduk tahiyat gimana? Bisa nggak kita lama-lama duduk tahiyat? Kesemutan. Tapi kalau duduknya bersela, 5 juz pun tak terasa, masih kuat. Kalau sempat duduknya tahiyat awal 1 juz 2 juz, kobas lah kalau bahasa Tanjung Balinya, kobas. Kesemutan. Makanya kalau mampu kita mutarabbi'an, bersela. Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan datang kita lanjut ke pembahasan as-salatu fin ni'ali wal amru biha. Salat memakai sandal. Ini pembahasan akan datang insyaallah. Jadi sunnah salat memakai sandal. Udah pernah Pak ngerjakannya? Sunnah itu Pak, sunnah. Jangan di sini. Jangan di masjid. Di rumah kita Pak, di rumah. Atau di lapangan yang terbuka. Jangan sholat Id. Atau di ladang misalnya. Dilapisi cuman untuk sujud saja. Ya udah pakai sandal itu.
Nanti insyaallah salat ya pakai sandal. Ada pertanyaan? Sandal kaos kaki ya, kalau kaos kaki biasa ya. Gimana Pak? Kalau pakai kaos kaki biasa ya. Pakai biasa ya. Banyak ya, banyak yang pakai. Justru wajib, khuf, al-mashu ala al-khuf, itu sandal, sepatu sama, boleh. Tapi ya pembahasan berbeda. Pembahasan al-mashu ala al-khuf di dalam berwudu, boleh kita mengusap di atas sepatu. Itu pun kalau sepatunya menutup mata kaki. Syaratnya, kalau sepatu yang tidak menutup mata kaki tidak boleh, tidak berlaku hukum itu. Yang kedua, kalau sudah diusap, bolehkah kita sholat dengan menggunakan sepatu tadi? Boleh. Di lapangan. Tapi jangan di masjid. Gimana? Kalau memakainya sebelumnya sudah bersuci, itu masuk pembahasan nanti. Itu kayaknya pembahasan Umdatul Ahkam itu di Masjid Al-Ikhlas. SP berapa? SP3. Itu Umdatul Ahkam itu. Al-mashu 'ala al-khuffain. Ada pertanyaan ikhwan? Akhwat? Baik, kalau tidak ada, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.